Sebab banyak orang setelah berilmu lupa kepada Allah. Sebab banyak orang setelah berilmu lupa pada asal kejadiannya, untuk apa, hendak apa, mau kemana. Kita lanjut terlebih dahulu. Betapa pentingnya ilmu. Iqra wa rabbukal akram. Baca dan Tuhanmu lah yang mulia. Muliakan senantiasa Tuhan. Betapa banyak orang setelah membaca, setelah menjadi tahu, setelah menjadi pandai, bukan Allah lagi yang dimuliakan, tapi keakuannya, egonya. Alladzi 'allama bil qalam. Dan diingatkan, yang telah mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Untuk itu maka awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Penting kita dari sekian banyak mempelajari ilmu, apapun dengan ilmu, dan pentingnya awaluddin ma'rifatullah. Awal keberagaman itu ma'rifat Allah. Maka kita harus, agar mengenal Allah, mengenal pada diri kita sendiri. Dan apa yang ada pada dirimu, apakah kamu tidak melihatnya, merenungkannya, memperhatikannya? Penting kita mengenal diri kita, yang dengannya kita akan mengetahui untuk apa hidup ini, siapa diri kita, hendak kemana. Sedangkan wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadanya. Kalau kita mau merenung, ya, renungan fajar kita kali ini, yuk sama-sama kita menyelam tentang diri kita. Insya Allah ilmu-ilmu yang lain amat sangat bermanfaat. Saat ini kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa bertutur kata, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, jantung yang masih berdetak, ginjal masih berfungsi, paru-paru kita masih berfungsi, limpa, empedu, liver, semua bahagian tubuh kita, dari mulai kulit, daging, darah, tulang, sumsum masih berfungsi. Dan sampai detik ini kita
kita masih asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas lagi, kita tarik, kita hembuskan lagi. Sadarkah kita satu saat kita akan menghembuskan nafas yang terakhir? Pada tubuh kita nih jasmani, namun saat menghembuskan nafas yang terakhir, ruh lepas dari jasad, ternyata tubuh kita ini hanya cangkang. Tak lagi kalau ruh sudah lepas dari jasmani ini, alias menghembuskan nafas yang terakhir, tak bisa lagi bergerak. Mata pun terpejam, lidah kaku. Tak bisa lagi telinga ini mendengar. Kalau kita mau merenung lebih jauh, Allah Karim. Akhirnya kita menyelam. Pantas ya, Iqra, baca. Baca diri ini, pautkan kepada Bismi Rabbik yang telah menciptakan. Akhirnya kalau kita merenung, membaca, disinilah pentingnya saat kita tafakur sejenak Allah Karim, kita merasakan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya 13 tahun Al-Mustafa Rasulullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah ditanamkan tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita merasakan menyelam pada diri kita, luar biasa. Akan terasa sejak kita lahir ada di dunia ini sampai detik ini, gratis napas Allah. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang tidak kamu bisakan, ya Allah. Dari mulai mau bangun tidur sampai tertidur lagi, alhamdulillah ya Allah. Nanti ilmu yang lainnya itu insya Allah akan bermanfaat. Dan betapa penting kita menyelam pada diri kita. Dan kalaupun suatu saat kita telah tinggalkan dunia ini, ruh pisah dari jasad pun sama-sama akrab di telinga kita. Betapa ilmu itu mempunyai kedudukan yang amat luar biasa. Ila mata benu Adam, apabila mati anak Adam, pisah ruh dari jasadnya sudah. In qata'a amalu illa min salasin, putus, tidak bisa lagi beramal kecuali 3 terus mengalir. Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Apapun ilmu yang manfaat kita berikan setelah kita meninggal dunia, terus manfaat dipakai. Awal misalnya anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Anak pun anak yang soleh. Untuk menjadi anak soleh kan harus pakai ilmu. Nah, kita renung sejenak Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menuturkan rugi besar orang yang bodoh, melainkan apabila dia telah berilmu. Dan rugi besar orang yang berilmu, melainkan apabila ilmunya diamalkan. Bisa rugi orang yang sudah beramal kalau amalnya tidak ikhlas. Dan yang sudah ikhlas pun bisa diambang kerugian kalau tidak istiqomah. Beramal pakai ilmu. Amal harus ikhlas, harus tahu ilmu ikhlas. Bisa rugi kalau nggak istiqomah, harus tahu istiqomah seperti apa. Dan luar biasa, kata Imam Ghazali pun, orang yang berilmu dia senantiasa apa sih buahnya? Semakin tawadu, rendah hati. Itulah orang-orang kita bilang ilmu padi, semakin tua semakin. Nah, untuk itu tanamkan ilmu yang sudah sedemikian ini, tingkatkan. Bukan hanya sekedar ilmu yakin, tapi ainul yakin, haqqul yakin, isbatul yakin. Kalau hanya sebatas ilmu yakin, bagus. Tapi ditingkatkan menjadi ainul yakin, haqqul yakin, dan isbatul yakin. Contoh, ini buah jeruk. Oh iya, buah jeruk. Buka kulitnya, oh nampak jeruknya. Seperti apa? Rasakan jeruknya. Oh, ini loh jeruk. Ada informasi di kilometer sekian tol menuju ada kecelakaan mobil tabrakan. Dapat informasi kita. Yang memberikan informasi kita percaya, itu namanya baru ilmu yakin. Oh, di mana? Itu di KM sekian. Ini saya tadi dapat berita. Kemudian kita lihat televisi atau buka informasi melalui handphone, betul dikirim kita, atau ada langsung siarannya televisi, terjadi kecelakaan 3M sekian sehingga korbannya luka parah dan saat ini sedang dievakuasi. Udah mulai melihat langsung, bukan hanya berita, melihat walaupun hanya melalui
media handphone ataupun televisi. Kebetulan itu baru namanya ya ainul yakin, di mata melihat. Memang kita kebetulan pengen berangkat ke arah sana. Kita lewat tol tersebut, masih proses evakuasinya belum selesai. Kita menepi, minggir sebentar, tok, kita lihat, iya nih tadi yang saya dikabarin, saya sudah lihat langsung saya, betul-betul kecelakaan ini terjadi. Itu namanya hakul yakin, niat, bukan katanya lagi, bukan niat hanya di media, tapi langsung menyaksikan, hakul yakin. Nah, yang luka parah, yang terjadi peristiwa tabrakan tersebut, mengalaminya langsung, dia dibawa ke rumah sakit, sehat, pulih kembali setelah beberapa hari dirawat, walaupun bekas lukanya masih ada. Yang mengalami itu disebut isbatul yakin. Tuh, ngalamin suruh cerita, suruh bercerita tentang kecelakaan orang yang cuma dapat berita, dengan orang yang melihat berita, dengan yang menyaksikan langsung, dengan yang mengalami. Kira-kira enak mana didengarnya? Yang langsung alami. Wah, fokus saya ini itu luar biasa. Walaupun orangnya nggak pandai bicara, itu enak, langsung tek. Makanya hati-hati kalau bisa, ini pengalaman saya makanya. Nah, kalau bisa itu seperti itu. Makanya dalam Islam itu belajar tentang bersuci, hadas kecil, wudu, gak cukup, praktek tuh. Ya, sholat, praktek. Bagaimana ya nikmatnya tahajud? Tanyakan, belajar langsung yang sudah merasakan nikmatnya tahajud. Disinilah Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang diajarkan diberikan kepada para sahabat-sahabatnya, dialami. Itu kenikmatannya. Ya. Bagaimana puasa? Tahu ilmunya. Kalau puasa tuh jalani, luar biasa. Begini pedihnya saat salat berpuasa, terik panas yang sangat menyengat. Apalagi saat kita awal-awal mulai puasa dulu, anak-anak remaja, ya Allah. Jadi merasakan, begini ya orang yang lapar, begini orang yang nggak ketemu makanan, hikmahnya jadi dapat. Zakat teori nggak, praktek. Nah, disitulah pentingnya yarfa'illahu alladhina amanu, Allah angkat derajat, diangkat orang yang iman tadi, landasannya tauhid. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, namun ilmu harus diamalkan. Sebagai penutup renungan fajar kita hari ini, yuk sama-sama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Kahfi yang terakhir, ayat yang ke-110, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa
Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Rabbnya, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia melakukan amal soleh. Amal solehnya wala yusyrik, dan jangan sekali-kali mempersekutukan dengan yang lain. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan ada sekutu-sekutu lain dalam proses ibadah itu, melainkan hanya semata karena Allah. Karena akhirnya percuma beramal kalau nggak ikhlas tadi semata karena Allah. Nah, untuk itu maka semua kalau dilandasi dengan ilmu. Sejak anak-anak kita pulang sekolah dulu, ingat ya, baca apa itu? Surat Al-Hasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Itu artinya apa? Bagus ditanamkan. Walau demi masa innal insana lafi khusr. Manusia itu yang berilmu rugi, yang berharta rugi, apapun rugi. Puncaknya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman yang tiada sekutu baginya, iman yang betul-betul tadi mengenal diri. Allah, Allah, Allah. Wa amil sholihan, dan beramal soleh. Rugi kalau nggak dilandasi iman. Kalau sudah dilandasi iman, kan tadi jangan ada sekutu lagi, semata lillahi ta'ala, sehingga hidupnya lillah, billah, billah, karena Allah, dengan Allah, di jalan Allah, Allah, selalu merasa bersama Allah, sehingga hakikat jati dirinya betul-betul utuh bahwa kita la haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada upaya melainkan diperdayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu sedikit pun yang kami miliki melainkan yang Kau beri. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau maha amat sangat mengetahui lagi amat sangat bijaksana. Amal solehnya sudah dilandasi ilmu, masih bisa rugi loh. Tawasau bil haqq, tawasau bis sabr, saling nasihat, menasihati dalam kebenaran, dalam bingkai kesabaran. Kita diingatkan ya. Nah, semoga kita sudah masuk nih bulan Rajab, tanggal 5, Jumat pertama di bulan Rajab. Ini juga ada ilmunya. Kita sering dengar banyak istighfar. Betul. Kalau sudah Rajabnya kita startnya ini luar biasa, dengan memperbanyak istighfar, sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Masuk nanti Sya'ban, masuk Ramadan, ya, dipersiapkan. Tapi semuanya itu pun diperlukan kesungguhan. Sebagai penutup, semuanya itu al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, dan yahdillahu li nurihi may yasha. Allah akan memberikan hidayah, nur, cahayanya pada siapa yang dikehendakinya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa
selalu dalam rahmat berkah ridhonya. Dan ada doa yang senantiasa diajarkan juga, yakni Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan tambahkanlah aku kepahaman. Simpulannya, keutamaan ilmu dan buah dari ilmu adalah amal yang ikhlas lillahi ta'ala, lakukan istiqomah, dan semuanya itu akhirnya berbuah akhlakul karimah. Ilmu sholat, praktekkan, buahnya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ilmu puasa, praktekkan, buahnya adalah la'allakum tattaqun. Semua ilmu harus berbuah. Buah daripada ilmu adalah akhlakul karimah, sehingga semakin bagus hablum minallah, semakin bagus hablum minannas. Dan tentunya buah dari ilmu juga khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat untuk sesama manusia yang lainnya. Semoga sama-sama kita perbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Yuk kita baca sama-sama sebagai penutup renungan fajar kita. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 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 Kelihatannya sederhana, ini dalam Rabbil firli, perbanyaknya di bulan Rajab. Rabbil firli, ya Allah, ya Allah, ampunilah aku. Kira-kira banyak salah hilaf dosa nggak? Warhamni, rahmati, sayangi aku. Wah, kalau dirahmati disayang Allah. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Tabayatu taubat, kita pengen taubat itu mananya kembali. Sudah Allah, saya selama ini jauh darimu ya Allah, maafkan ya Allah, banyak hilaf, banyak salah, ibadah masih jauh dari sempurna, kadang maksiat munkar masih menjadi jiwa keseharian. Ya Allah, belum lagi amal yang hamba lakukan, ya Allah, bukan karena, mungkin karena yang lain-lain. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Rabbi firli warhamni, minta dirahmati, disayang Allah. Rahmat luas, kau sudah dirahmati Allah ya Allah. Rahmat yang menjelma menjadi ringan ibadah, rahmat yang menjelma umur semakin manfaat. Dan kita minta, mohon aku bertobat kepadamu, sehingga akhirnya kembalilah kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian kembalikan semua hakikatnya kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan istighfar yang lain ya, yuk sama-sama. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ada juga yang membacanya Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya.
Allahumma firli ya Allah, ampunilah aku, warhamni rahmati, terima taubat wa tub alayya. Tutup. Innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha penerima taubat, kami sangat belas kasih. Dan saya sebagai penutup, kita harus senantiasa masukkan ke dalam relung kalbu kita bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya Allah senang, cinta, suka pada hamba-hambanya yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, senang dengan hamba-hambanya yang selalu mensucikan dirinya. Itu di Rajab ini, syahrul bulannya Allah, berbanyak istighfar tadi. Ya, yuk kita sama-sama duduk dengan sama-sama istighfar kembali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, alhamdulillah sampai detik ini Kau masih memberikan karunia hidup dan kehidupan. Ya Allah, banyak hilaf salah kami, ampuni kami ya Allah. Sayangi senantiasa dari sisi-Mu ya Allah. Terima taubat kami ya Rabb. Kalau kami bergelimang dosa, bergelimang nista, kami harus senantiasa ini berakhir rahmat maghfirah-Mu. Jadikan di bulan Rajab ini kami merasakan nikmatnya mahligai ampunan rahmat kasih sayang. Baliklah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua ya Allah, senantiasa dari-Mu ya Rabb, dan jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin.